Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Berliana Zulfikri, NIM 20233011. Saya dari Prodi D3 Manajemen Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Baiklah, video kali ini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Manajemen Keuangan 1, yaitu tentang manajemen piutang. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan apa itu manajemen piutang. Manajemen piutang merupakan suatu praktik atau sistem yang diterapkan oleh suatu perusahaan untuk mengatur keuangan perusahaan, terutama di bagian keuangan yang dipinjamkan kepada pihak lain dengan menggunakan proses perencanaan, pengawasan, dan pengendalian. Selanjutnya, fungsi manajemen piutang. Fungsi manajemen piutang ini ada 4. Yang pertama, perencanaan. Fungsi ini dapat digunakan untuk merencanakan anggaran yang akan digunakan untuk mengurusi segala hal mengenai piutang. Yang kedua, pengorganisasian. Fungsi ini digunakan untuk membuat kebijakan atau prosedur dalam melakukan penagihan piutang agar menjadi efektif. Yang ketiga, penerapan atau pengarahan merupakan satu aturan atau kebijakan dalam perusahaan untuk mengetahui piutang dalam perusahaan. Yang keempat, pengawasan. Fungsi ini bertujuan untuk mengevaluasi kegiatan perusahaan dalam menjalankan piutang perusahaan. Selanjutnya yaitu tujuan manajemen piutang. Tujuan manajemen piutang yaitu pengelolaan atau manajemen piutang dilakukan agar perusahaan terhindar dari risiko-risiko yang berasal dari pemasukan kredit, seperti yang pertama, seluruh piutang tidak tertagih. Risiko yang terjadi apabila jumlah piutang tidak dapat tertagih sama sekali. Yang kedua, piutang yang tidak dibayarkan sebagai piutang. Yang ketiga, pelunasan piutang lewat jatuh tempo. Yang keempat, perputaran piutang yang rendah pada modal yang dapat mengakibatkan modal yang tertanam dalam piutang semakin besar dan berakhir pada tidak produktifnya modal kerja. Yang kelima, adanya kecurangan seperti kegagalan penagihan piutang karena pelanggan yang tidak bertanggung jawab atau pencurian kas. Yang keenam, kesalahan teknis baik dalam hal penagihan maupun pemasukan data. Yang ketujuh, data pelacakan piutang hilang atau rusak. Yang terakhir, kinerja sumber daya manusia penagih piutang yang buruk. Selanjutnya, ruang lingkup manajemen piutang. Yang pertama, kebijaksanaan kredit atau standar kredit atau kualitas rekening yang diterima, jangka waktu atau periode kredit yang diberikan, diskon atau potongan tunai yang diberikan untuk pembayaran yang lebih awal. Yang kedua, kebijaksanaan pengumpulan piutang dan faktor-faktor lain yang relevan. Keputusan kredit ini menyangkut trade-off antara keuangan atau marginal profit dan biaya tambahan atau marginal cost yang disebabkan oleh perubahan dalam salah satu atau kombinasi elemen-elemen tersebut. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi besarnya piutang. Yang pertama, volume penjualan kredit semakin besar, volume penjualan kredit makin besar investasi yang tertanam dalam piutang. Yang kedua, syarat pembayaran atau termin semakin lama masa kredit, semakin besar investasinya. Yang ketiga, ketentuan tentang pembatasan kredit. Batasan kredit dapat berupa kuantitatif atau plafon kredit. Semakin besar plafon kredit per pelanggan, makin besar investasi yang diperlukan. Dan kualitatif atau seleksi terhadap pelanggan kredit, makin ketat seleksi akan semakin memperkecil investasi dalam piutang. Yang keempat, kebijakan pengumpulan piutang. Pengumpulan piutang dapat bersifat aktif atau menggunakan debt collector. Pengumpulan piutang lebih tepat waktu tetapi perlu tambahan biaya pengumpulan piutang. Atau pasif yaitu keyakinan bahwa debitur menepati janji, maka risiko tertunggaknya piutang lebih besar. Yang kelima, kebiasaan membayar dari para pelanggan apabila sebagian besar pelanggan membayar pada masa diskon atau termin 2/10 N/30, maka membutuhkan investasi lebih kecil. Tetapi jika pelanggan membayar pada hari ke-30 atau bahkan menunggak perlu investasi yang besar. Selanjutnya yaitu kebijakan manajemen piutang. Yang pertama, analisis standar kredit.
Standar kredit merupakan kualitas minimal yang digunakan untuk menilai apakah peminjam layak untuk diberikan kredit atau pinjaman. Ada beberapa versi kriteria dalam menganalisis standar kredit, yaitu 5C dan 5P. Adapun analisis standar kredit 5C sebagai berikut. Yang pertama, karakteristik. Merupakan perilaku pemohon pinjaman yang meliputi kejujuran, keterbukaan, pengalaman dalam meminjam, dan perilaku umum lainnya. Yang kedua, capability. Merupakan kemampuan pemohon pinjaman dalam mengelola usahanya. Yang ketiga, kapital. Merupakan utang yang diberikan bukan satu-satunya sumber daya, namun pemohon juga harus memiliki modal. Yang keempat yaitu kolateral. Pemohon harus bisa memberikan jaminan pinjaman. Dan yang terakhir yaitu condition. Keadaan yang terjadi ketika adanya transaksi atau permohonan piutang baik secara makro maupun mikro. Sedangkan analisis 5P meliputi yang pertama party, merupakan pengelompokan calon pemohon pinjaman. Yang kedua yaitu purpose, merupakan tujuan pemohon pinjaman. Apa yang akan dilakukan dan digunakan dari dana pinjaman tersebut. Yang ketiga itu prospek, merupakan memprediksi efektivitas hasil dari pinjaman yang diberikan. Yang keempat protection, merupakan adanya perlindungan atau jaminan atas aset atau uang yang dipinjamkan. Yang kelima yaitu payment, merupakan analisis apakah kredit yang dipinjamkan mampu dikembalikan atau tidak. Yang kedua, persyaratan kredit. Persyaratan kredit yang dimaksud adalah meliputi ketentuan-ketentuan yang dibuat perusahaan dalam mengelola piutangnya. Syarat kredit meliputi penentuan periode kredit, potongan tunai, penetapan bunga, dan syarat-syarat lain yang diberikan kepada pemohon pinjaman. Umumnya, syarat kredit sangat dipengaruhi dengan jelas usaha yang dijalankan, bentuk kerjasama, kondisi kreditur maupun debitur, nilai ekonomis produk, dan sifat relatif lainnya. Yang ketiga, kebijakan penagih. Kebijakan penagih utang sangat didasari oleh kebijakan kredit yang telah disepakati, misalnya jumlah pinjaman yang diterima, periode kredit, dan persyaratan khusus lainnya. Perusahaan harus jeli dalam menentukan kebijakan penagihan pinjaman, mulai dari media penagihan, apakah melalui email, penagihan langsung, atau melalui agen. Salah satu yang perlu diingat dalam menentukan kebijakan penagihan adalah strategi dalam penagihan itu sendiri. Yang keempat, mengandalkan pihak ketiga. Pihak ketiga yang dimaksud adalah pihak di luar perusahaan yang membantu mengelola piutang. Perusahaan misalnya adalah menggunakan layanan teknologi keuangan atau konsultasi dengan konsultan bisnis. Mengandalkan pihak ketiga adalah investasi jangka panjang yang paling efektif dalam mengelola keuangan terutama piutang perusahaan. Selanjutnya itu kegiatan yang ada dalam manajemen piutang. Yang pertama, perencanaan jumlah dan pengumpulan piutang. Yang kedua, pengendalian piutang. Yang ketiga, penyaringan langganan penentuan risiko kredit. Yang keempat, penentuan potongan-potongan atau return. Yang kelima, penetapan ketentuan-ketentuan dalam menghadapi para penunggak. Yang keenam, pelaksanaan administrasi yang berhubungan dengan penarikan kredit. Dan yang ketujuh, penggunaan rasio-rasio. Selanjutnya, itu hal penting dalam pengelolaan piutang. Hal penting dalam pengelolaan piutangnya ada 3. Yang pertama, standar kredit. Yang kedua, jangka waktu kredit. Dan yang ketiga, motivasi cepat membayar. Baiklah, hanya sekian yang dapat saya presentasikan. Apabila ada salah dan janggal, saya mohon maaf. Dan saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.